Halo Dude, selamat datang di channel Bangirs Movie. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Gua kembali lagi. Semuanya dimulai dengan seorang anak kecil bernama Steve yang membawa kita ke dunia liar Minecraft. Kita bicara tentang overworld, permukaan dunia utama, yaitu sebuah dunia kotak pasir atau sandbox tak berujung yang penuh dengan kisah epik yang menunggu untuk ditemukan. Bahkan sejak kecil, Steve bermimpi menjadi penambang terhebat di dunia, didorong oleh kecintaannya pada eksplorasi, membangun, dan menciptakan sesuatu. Tapi setiap kali dia mencoba masuk ke dalam tambang, seorang lelaki tua yang memarahi dia akan menghalangi jalannya. Ada aturan ketat di sini. Anak-anak tidak diperbolehkan masuk, hanya untuk orang dewasa. Waktu pun berlalu, Steve akhirnya menjadi dewasa. Tapi hidupnya tidak berjalan dengan sesuai rencana. Dia akhirnya menjual kenop pintu untuk mencari nafkah. Ya, kenop pintu, pekerjaan yang itu-itu aja. Hari demi hari dia merasa hidupnya perlahan gak sia-sia. Lalu suatu hari saat makan siang sendirian, dia teringat mimpi yang terlupakan dari masa kecilnya. Dengan semangat yang baru, dia memutuskan untuk kembali ke tambang. Kali ini tidak ada yang bisa menghentikannya, dan benar saja dia berhasil masuk. Meskipun lelaki tua itu masih ada, Steve menerobos dan mulai menggali seperti orang gila, seolah ingin mengejar semua waktu yang hilang. Saat itulah dia menemukan dua artefak aneh, satu kubus kristal dan satu lagi bernama Creation Cube. Ketika dia menyatukannya, boom boom, sebuah portal terbuka menuju tempat ajaib, yaitu Overworld. Dunia di mana apapun bisa terjadi, atau kita sebut di sini dunia Minecraft ya. Dia bahkan menemukan domba merah muda dan dengan uangnya dia membangun 3 rumah keren. Dia menjadi arsitek untuk mimpinya sendiri, dan dalam petualangannya Steve bertemu serigala liar yang awalnya mencoba untuk memakannya, tapi dengan satu tulang paha yang menggoda. Dia berhasil menyingkirkannya dan menamainya Dennis. Sejak saat itu mereka menjadi sahabat karib. Bersama-sama mereka menciptakan keajaiban dan membentuk dunia sesuai keinginan mereka. Dan lama-kelamaan semua hewan bergabung dalam kedamaian. Waktu terus berlalu, membangun, menjelajah, menemukan, sampai suatu hari Steve menemukan reruntuhan kuno. Di dalamnya ada sebuah peti yang tersimpan rapi, dan di dalam peti itu dia menemukan sebuah portal. Portal ini mengarah ke dunia bawah yang dikenal sebagai Nether Realm. Dimensi gelap dan penuh distorsi di mana kreativitas tidak ada. Tempat itu dipenuhi piglins, yaitu makhluk mirip babi yang serakah dan kejam. Mereka semua melayani penyihir kuat bernama Malgosha. Penyihir babi ini menjadi jahat setelah masa kecil yang sulit. Dia ingin menjadi penari, tapi kaumnya menertawakannya. Bahkan ayahnya mengusirnya, menyebutnya aib. Sejak itu dia hidup dengan kebencian yang sangat murni. Lalu Malgosha terobsesi dengan Creation Cube. Dia ingin memilikinya untuk menguasai setiap dunia yang ada. Steve pun tertangkap, tapi dia sangat cerdik dan berani. Dia memberikan kubus itu kepada Dennis dengan misi bahwa kubus itu kembali ke bumi dan sembunyikan di tempat yang tidak akan pernah ditemukan siapapun. Dennis pun berangkat, dan Dennis berhasil. Dia melintasi dunia dan menyembunyikan artefak paling kuat itu, yaitu di mana coba? Di bawah kasur, Wak. Selama kubus itu tetap di sana, dunia utama akan aman. Bertahun-tahun kemudian, kita bertemu dengan seseorang yang sangat nyentrik di sini. Namanya Gareth Garrison, seorang pemuda yang mengubah dunia game arcade dengan menjadi bintang di sebuah game hits. Dia punya keahlian melempar sampah dengan presisi laser yang membuatnya dijuluki The Trash Man. Dia itu begitu terkenal sampai mendapat tawaran jutaan dolar. Dia punya segalanya sampai suatu hari dia menerima pemberitahuan penggusuran. Begitu cepat nasib menjatuhkannya dari puncak ke titik terendah. Sekarang, Gareth benar-benar bangkrut, putus asa dan mencari peluang. Akhirnya dia menghadiri lelang lokal, berharap bisa mendapatkan sesuatu yang bisa dijual lagi. Salah satu staf memberitahu tentang artefak kuno yang katanya sangat berharga. Karena penasaran, Gareth setuju membelinya asalkan harganya bisa ditawar. Dan dia boleh memeriksanya terlebih dahulu. Lelang pun dimulai, dan setelah perang penawaran singkat, Gareth memenangkan barang misterius itu dengan harga kurang lebih 900 dolar. Setuju untuk membayarnya dalam waktu 6 bulan, dan itu pun dicicil ya. Tapi ketika dia membuka kotaknya, wah kecewa nih. Kotaknya kosong, gak ada isi. Dan merasa frustasi serta merasa ditipu, akhirnya Gareth membanting tutupnya tanpa menyadari bahwa Creation Cube sebenarnya ada di sana, tersembunyi di depan mata. Sementara itu, kita berkenalan dengan Henry dan kakak perempuannya Natalie. Mereka baru pindah ke kota setelah ibu mereka meninggal. Natalie berusaha bangkit mengambil pekerjaan sederhana yang cukup untuk membayar sewa tempat baru mereka.
Mereka disambut oleh Dawn, seorang agen properti ramah yang menyambut mereka dengan kata-kata yang baik dan aura yang hangat. Keesokan paginya, Natalie membuatkan sarapan untuk Henry, yaitu sepotong pizza, untuk dibagikan dengan teman sekelas barunya. Dia bahkan memberinya botol kolon sebagai tanda sayang. Tapi Henry masih terguncang oleh semuanya, dan dia masih merasa sedih. Bahkan dia lupa untuk berterima kasih kepada Natalie sebelum berangkat ke sekolah. Di tempat lain, Gareth sedang membersihkan toko lamanya ketika Henry masuk. Si anak penasaran menawarkan sepotong pizza sebagai ganti nasihat. Gareth yang suka menyebut dirinya salesman of the game of life, dia bercanda bahwa nasihat yang diberikannya itu harus dibayar dengan $50 per jam. Tapi dia juga memberikan nasihat bijak sih ya. Teman itu seperti puzzle, kadang kau punya semua kepinginannya, kadang kau kehilangan satu saja sampai merasa tidak lengkap. Gareth juga bilang, kau tidak bisa menjadi tim sendirian, tapi dengan satu orang lagi, kau bisa mengalahkan apapun. Karena omongan itu, Henry terinspirasi. Henry pergi meninggalkan pizza untuk Gareth dan dia pergi ke sekolah. Di sekolah, dia bertemu kepala sekolah yang memberinya name tag. Tanpa disangka, kepala sekolah itu bercerita bahwa pernikahannya ya sebenarnya sudah mati. Ketika Henry masuk ke kelas, gurunya yang sangat sarkastik mengeluh pada murid-murid tentang betapa dia benci hidupnya. Saat kelas dimulai, mereka memulai proyek kelompok. Henry melakukan kesalahan saat merakit prototipe jetpack, dan tiba-tiba alat itu menjadi kacau. Di saat yang sama, Natalie yang bekerja di dekatnya kaget ketika jetpacknya lepas di luar kendali, menabrak gedung dan kepala sekolah panik dan meminta wali Henry untuk datang gara-gara peristiwa itu. Dalam kepanikan, Henry menelepon Gareth dan memohon padanya untuk pura-pura menjadi pamannya. Begitu Gareth mendengar Henry punya $26, dia langsung setuju. Saat mencoba menjelaskan situasi kepada kepala sekolah, Henry melihat kubus aneh di belakang toko Gareth dan bertanya tentangnya. Gareth hanya mengangkat tahu dan bilang dia menjualnya seharga $95 karena dia juga nggak tahu apa fungsi kotak itu. Tapi saat mau obrak-abrik kotak-kotak itu, mereka menemukan sebuah manual instruksi kuno dengan satu peringatan yang mencolok. Di tulisannya tertulis, dalam keadaan apapun jangan gabungkan orb dan crystal cube. Bahkan tertulis jangan pernah. Bahkan jika kau bangkrut, kalian membuka kubus hanya kau pikir ada harta di dalamnya. Tentu saja karena penasaran dan benar-benar mengabaikan peringatan itu, mereka memutuskan untuk mencobanya. Mereka pergi ke tambang tua yang terbengkalai untuk menguji apakah benda itu benar-benar punya kekuatan. Dan tanpa sadar mereka akan memulai petualangan yang mengubah hidup mereka selamanya. Sementara itu, Natalie menyadari Henry tidak pulang. Khawatir dan tanpa pilihan, dia menghubungi Dawn, si agen properti. Dengan aplikasi pelacak, Dawn berhasil menemukan Henry. Dia sedang menjelajahi tambang tua yang terbengkalai. Tanpa buang waktu, mereka bergegas ke sana. Ketika tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang liar dan sangat berbahaya. Kubus misterius itu bersinar, mengeluarkan energi aneh yang menarik Henry ke arahnya. Tanpa pikir panjang, mereka semua meraih Henry dan satu persatu mereka terhisap ke dalam sebuah portal atau vortex ya. Mereka melintasi portal langsung masuk ke Overworld atau dunia Minecraft. Terkesima oleh alam semesta baru di sekitar mereka, Gareth dengan bangga memperkenalkan diri sebagai legenda gaming dari tahun 89. Tak lama setelah itu mereka bertemu dengan domba merah muda ikonik yang menangkap mereka penasaran. Tapi mereka tidak sendirian. Seorang penduduk desa yang melihat portal terbuka memutuskan mengikuti mereka dan dia malah pergi ke bumi melalui portal itu. Memulai hubungan liar antara dua dunia. Sementara itu di Nether yang suram, para piglin sudah muak menggali tanpa menemukan emas sedikit pun. Malosa sedang mengamuk lagi, mengancam mereka dengan sesuatu yang lebih buruk dari kematian jika mereka tidak segera menemukan harta. Aku akan mengubah kalian menjadi irisan daging babi yang lezat, kata piglin. Tiba-tiba dia menangkap sinyal, portal orb mulai aktif kembali. Dia buru-buru menghadapi Steve yang masih menjadi tahanannya. Dia tahu dialah yang mencuri orb itu. Tanpa banyak drama, dia melepaskan Steve tapi memberi syarat yang begitu kejam. Jika kau ingin menyelamatkan serigala kesayanganmu, Dennis, kembalikan apa yang menjadi milikku. Kembali di Overworld, Gareth berusaha terlalu keras untuk mengesankan si domba merah muda. Memohon padanya untuk memberinya misi mencari emas. Waktu berlalu tapi tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba Dennis si serigala datang berlarian, mengeluarkan lolongan perkasa dan domba merah muda itu mundur. Seluruh area tiba-tiba menjadi sunyi, tapi keheningan itu tidak bertahan lama. Suara menyeramkan mulai terdengar. Skeleton pemburu, laba-laba raksasa, zombie, dan creeper yang bisa meledak merayap keluar dari bayang-bayang
dan menyerang dengan ganas. Sementara semua orang lari menyelamatkan diri, Henry tidak panik. Dia menggunakan kecerdasannya dan mulai membangun pertahanan dengan balok untuk melindungi yang lain. Sementara Gareth, dia bersembunyi sampai seorang creeper meledak di dekatnya, membuatnya langsung linglung mental. Jeritannya membuat posisinya terbongkar dan segerombolan zombie mengelilinginya. Dalam kekacauan itu, domba merah muda juga ditangkap. Tepat pada waktunya, kelompok lainnya datang membantu Gareth. Pertarungan sengit terjadi sampai tiba-tiba Steve datang seperti pahlawan. Dengan keterampilan gila, dia menghabisi semua musuh, membuat semua orang terpana. Saat matahari mulai terbit, zombie-zombie itu terbakar oleh sinar matahari pagi. Steve memberitahu mereka bahwa dia datang untuk Orb of Dominion. Dia menawarkan kesepakatan. Aku akan bantu kalian kembali ke bumi, tapi sebagai gantinya Orb tetap bersamaku. Tanpa Crystal Cube, tidak ada cara untuk pulang dengan aman, jadi mereka harus merebutnya kembali atau menemukan satu-satunya cara lain yang mungkin. Sementara itu di bumi, penduduk desa Minecraft yang mengikuti mereka melalui portal ditabrak jeep kepala sekolah. Dia sedang menyetir sambil terganggu, malu dan khawatir dituntut dengan cepat. Dia mencoba bersikap santai. Semua orang ingin menuntutku akhir-akhir ini, tapi kau sepertinya pria yang masuk akal. Bagaimana kalau kita makan malam saja? Bro, bukan tanggung jawab malah diajak dinner, bangsat. Sama anak-anak di desa yang damai. Kelompok itu tiba di sebuah desa yang ramah, tenang, dan dihuni oleh penduduk desa yang juga ramah, dan rasa ingin tahu mereka juga tinggi. Mereka juga bertemu beberapa karakter baru, yaitu seekor babi legendaris yang mungkin mantan pejuang ya. Seekor lama bijak yang memberikan nasihat anehnya yang sangat mendalam, dan seorang Iron Golem raksasa, yaitu penjaga diam yang melindungi desa dengan kekuatan dan kehormatan. Untuk mengisi tenaga, mereka semua duduk menikmati makanan ayam panggang atau lava chicken. Lava. Steve yang selalu waspada memperingatkan mereka. Hati-hati, ayam itu dimasak di atas lava, masih panas menyala. Lava. Tapi Gareth terlalu bangga untuk mengakui kelemahannya. Dia mengabaikan peringatan itu, lalu menggigit dengan besar dan menahan rasa sakit hanya agar terlihat tangguh di depan semua orang. Sementara itu di Nether, Malgosa sudah kalap. Malgosa akhirnya kehilangan kesabaran. Lelah akan kegagalan, dia memanggil Chungus, seorang jenderal terkuat, dan ironisnya dia itu paling baik hati di pasukan piglinnya. Dia memberitahu Chungus bahwa 4 orang asing yang disebut Sibulat memiliki orb. Sebelum mengirimnya, Malgosa memberikan Nether Ward, yaitu jimat khusus untuk mencegah Chungus dan pasukannya berubah menjadi bacon zombie di perjalanan. Sudah cukup bermain-main, geram Malgosa. Ambil orb itu apapun yang terjadi. Kita pindah ke perjalanan menuju mansion legendaris, The Overworld. Kelompok itu melanjutkan perjalanan menuju mansion legendaris. Di tengah perjalanan, mereka mendapatkan akses ke inventorinya Steve, yaitu sebuah ruang ajaib yang penuh dengan alat dan gadget dan berbagai barang-barang keren. Di sana mereka menemukan Ender Pearl, sebuah benda epik yang memungkinkan penggunanya berteleportasi kemanapun itu dilempar. Tentu saja Gareth yang selalu gegabah langsung menggunakannya. Tanpa sadar, itu adalah Ender Pearl terakhir yang mereka miliki. Kemudian Steve mengajari mereka cara membuat alat dari bahan-bahan di dunia itu. Terinspirasi, Gareth mencoba membuat senjatanya sendiri, tapi agak kikuk dan kurang lebih ya bisa dipakai lah katanya itu senjatanya. Henry justru menggabungkan ya sampah-sampah di dunia nyata dengan peralatan Minecraft, dan entah bagaimana dia menciptakan sesuatu yang ternyata berguna. Di saat tenang, Gareth menarik Steve ke samping untuk berbicara. Dia mengaku telah membaca catatan tersembunyi di dalam orb dan langsung menanyakan tentang harta karun yang disebut-sebut. Steve pun jujur, ya aku punya tumpukan berlian, tapi letaknya jauh di dalam tambang, sangat berbahaya untuk mencapainya. Tapi Gareth sama sekali tidak ragu. Dia menatap Steve tajam dan berkata, tidak ada berlian, tidak ada orb. Mereka pun berangkat ke tambang. Begitu mereka hendak berangkat, kabum, para piglin muncul. Jenderal Chungus memperkenalkan diri pada Steve. Sopan tapi dengan nada yang jelas berkata, aku bisa membunuhmu dalam sekejap. Seperti biasa, Steve mencoba mengambil alih. Tapi Gareth yang merasa sedikit cemburu dan ingin jadi pusat perhatian, langsung menyela, dan senjata DIY konyolnya dia menyerang Chungus. Dan semuanya meleset, malah mengenai Steve. Chungus bahkan tidak tergores. Kekacauan pecah, semua orang tercerai-berai dalam pertempuran. Natalie dan Dawn berada di dalam satu kelompok. Gareth dan Henry terpisah.
Sebelum berpisah, sebelum berpisah, mereka setuju untuk bertemu di sebuah mansion untuk membantu untuk melarikan diri. Steve membagikan sebuah sayap untuk terbang, itu ya, sayap khusus untuk terbang, tapi hanya 2 pasang. Dalam gerakan mengejutkan, dia menjeruduk Gareth dan terbang bersamanya. Yang terjadi selanjutnya adalah terjadi pengejaran di udara yang gila. Mereka lalu menerobos dinding, menghindari serangan-serangan, dan melakukan aksi-aksi nekat untuk kabur dari pasukan Piglin. Di satu titik, mereka terbang melintasi ladang yang penuh dengan tanda yang sedang tidur. Mereka sama sekali tidak sadar dengan kekacauan yang ada di atas mereka. Akhirnya Gareth dan Steve mengaktifkan mode terjun air, di mana dia mendarat sempurna di sebuah air yang berbentuk seperti danau tanpa satupun goresan. Di dunia nyata atau di bumi, kepala sekolah sedang menikmati kencan dadakan dengan penduduk desa Minecraft yang tertabrak oleh jeepnya. Saat makan malam, dia mengaku baru bercerai karena mantan suaminya tidak punya kepribadian. Kembali ke Overworld, Steve akhirnya bercerita tentang Malosha. Dulu dia bermimpi menjadi penari kelas dunia. Gerakannya elegan, penuh gaya, dan jauh melampaui tradisi kaku Nether. Tapi ayahnya mengusirnya. Merasa malu dengan passionnya, sejak itu dia meninggalkan keindahan dan kreativitas selamanya. Kini jika dia mendapatkan orb, dia akan menghancurkan Overworld beserta semua makhluk tak bersalah di dalamnya. Tapi Steve bimbang, dia butuh orb itu untuk menyelamatkan serigalanya, yaitu Dennis, yang masih disandra Malosha di Nether. Malosha akhirnya murka dan senjata rahasianya dilepas. Malosha sangat parah, Cungus gagal tanpa ampun dia melepaskan senjata pamungkasnya, The Great Piglin, sebuah monster raksasa yang baru saja ditanamkan di otaknya. Dia langsung bangun. Dalam amuk buta, makhluk itu langsung menghancurkan Jenderal Cungus tanpa berpikir 2 kali. Dengan suara menggelegar, Malosha memberikan perintah pertama, "Pergi, bawakan aku orb itu." Sementara itu, Natalie dan agen properti Dawn bertemu dengan Dennis, serigala legendaris Steve. Dawn yang cerdik menawarkan tulang untuk mendapatkan kepercayaannya. Karena tersentuh, serigala itu mengizinkan mereka mendekat. Sadar Dennis milik Steve, mereka memutuskan untuk mengikutinya, berharap dia akan mengantar mereka ke kelompok lainnya. Dan di dalam tambang, para pria akhirnya mencapai kedalaman tempat belian berharga tersembunyi. Tapi tiba-tiba Steve dengan indera penciumannya yang tajam menangkap bau busuk. Bau Netherworld yang dia sangat kenal baik. Itu hanya bisa berarti satu hal, The Great Pig sudah di sini. Steve tidak buang waktu, dia memberitahu yang lain. Ada ruang aman di depan. Mereka melompat ke minecart dan meluncur kencang, tapi tepat saat paling kritis, redstone yang menggerakkan rel habis. Minecart berhenti mendadak tepat di depan peternakan creeper mereka. Dan ketika segalanya tidak bisa lebih buruk, The Great Pig muncul, mengaum dan penuh amarah. Terpojok dan kehabisan akal, Steve dan Gareth mengambil keputusan beresiko. Mereka mengaktifkan semua creeper. Ledakan dahsyat mengguncang tambang. Melalui asap-asap dan reruntuhan, mereka berhasil kabur. Mereka selamat tapi ya agak sedikit terguncang. Henry akhirnya marah kepada Gareth. Dia marah karena berliannya hilang. Gareth yang kesal dan lelah juga ingin membalas. "Aku juga butuh berlian itu satu-satunya cara agar aku tidak miskin dan tidak bangkrut. Kau itu gak ngerti, lu itu cuma anak kecil, bejir." Tapi Henry menatap matanya dan berkata, "Iya, aku anak kecil, tapi kau tidak sendirian, aku ini temanmu." Gareth diam tersentuh oleh kata-kata Henry. "Jangan panggil aku anak kecil, Baman." Suatu berubah, ikatan baru terbentuk bersama-sama. Mereka mulai merencanakan perampasan mansion. Menurut Steve, tempat itu memiliki 3 tingkat. Lantai pertama itu dijaga oleh penduduk desa terlatih yang disiplin, tangguh, dan tanpa kompromi. Lantai kedua dikuasai oleh evoker atau penyihir gelap yang bisa memanggil mimpi buruk hidup. Lantai teratas di sanalah Enderman kristal berada, dijaga oleh Enderman sendiri, pembunuh yang bisa menghabisimu dengan sekali pandang. Sebelum mereka bergerak, para penduduk desa menyergap orang dewasa dan menyeret mereka ke Fight Club bawah tanah. Pertarungan brutal tanpa aturan. Steve mengintip dari bayangan dan tetap bersembunyi. Gareth dipaksa masuk ke ring, lawannya seorang zombie kecil penunggang ayam, chicken jockey. Terlihat konyol, tapi makhluk itu haus darah dan bertarung seperti iblis. Sementara itu Henry menyelinap ke ruang harta di lantai 3. Ruangan itu gelap, menyeramkan, dan di sana Enderman menunggu. Tanpa jalan keluar, Henry mencengkram pedang berliannya dan menyerang. Tarungannya benar-benar mantap dan gila, tapi dengan nyali dan skill, Henry akhirnya menang. Dan sebagai hadiahnya, dia mengambil teleportation spear, benda mistis yang memungkinkannya melompat instan di seluruh overworld atau bahkan lebih jauh.
Setelah keluar dari mansion, lelah tapi hampir menyelesaikan misi, kelompok itu langsung berhadapan dengan mimpi buruk terbesar mereka, yaitu Malosha dan penyihir Pinglin telah melacak mereka. Menggunakan aroma Magus Orb, dengan senyuman jahat dia merebut Creation Cube dan Enderman Crystal. Tanpa pertarungan, tanpa peringatan, hanya kesombongan. Lalu dia menghilang ke bayang-bayang Nether seolah-olah sudah menang. Steve dan Henry berusaha kabur, sadar mustahil merebut kembali artefak itu. Tapi Gareth tetap tidak bergerak. Dia menatap ke depan, matanya berkobar-kobar dengan keberanian. Jika aku harus jatuh, katanya, maka aku akan jatuh dengan gaya. Gareth mengangkat tangan dan berteriak, "Ini saatnya untuk heavy metal." Dengan itu dia memicu ledakan dahsyat, dan itu adalah pengorbanan terakhir untuk menghentikan Malosha dan menghabisi mereka juga saat itu. Gelombang kejut menerbangkan semua orang. Steve, Henry, dan Gareth yang babak pelur dan nyaris tak sadarkan diri mendarat di antara puing-puing. Tak lama kemudian Dennis menemukan Steve dan mendorongnya bangun. Di kejauhan Henry bergerak, kesakitan tapi ya hidup. Di tengah kehancuran mereka melihat struktur aneh, sebuah rumah jamur kecil yang dibangun Dawn sebagai tempat perlindungan darurat. Setelah berkumpul dengan Natalie dan Dawn, mereka menyadari betapa buruknya situasi ini, di mana kegelapan menyebar di seluruh overworld dan kekuatan Malosha menelan segalanya. Ini saatnya untuk lawan balik. Mereka mulai merancang alat baru yang lebih kuat dan lebih cerdas. Henry memegang teleportation spear, merencanakan strategi untuk memodifikasi Iron Golem. Dengan modul kecepatan super, kini mereka punya pasukan raksasa logam yang siap menghadapi pasukan Nether. Malosha akhirnya melihat kedatangan mereka dan tertawa. Golem tidak akan bertaruh kecuali diprovokasi. Tapi satu Pinglin ceroboh melempar pukulan pertama, dan itu cukup untuk membuat Golem mengamuk. Lalu perang pun dimulai. Malosha yang murka melepaskan senjata terkuatnya, The Great Pig. Tapi dia tidak menyangka para pahlawan telah membangun Golem Ultimate yang mereka bangun sendiri, lebih besar dan lebih kuat, terbuat dari paduan resep rahasia. Dua monster bertubuhkan dalam pertarungan yang dahsyat dan mengguncang overworld. Sementara itu, Steve menghadapi Malosha berbaju jirah berlian buatan tangan, membawa pedang berlian raksasa dan terlihat seperti seorang legenda. Tapi Malosha tidak gentar, dia tahu sihir gelapnya mengalahkan pedang apapun. Di tempat lain, Henry berjuang menuju Orb of Dominion. Natalie terjebak sendirian saat The Great Pig lolos dari pertarungan dan menyerangnya. Dia tidak bisa lari, tapi tiba-tiba Dawn muncul di puncak bukit, dikelilingi oleh serigala-serigala liar yang berhasil dia jinakkan. Dengan satu siulan tajam, dia memerintahkan serangan. Serigala-serigala menerjang The Great Pig, memicu pertarungan gila. Di tengah kekacauan, The Great Pig mengamuk dan melepaskan sinar mematikan ke Henry. Dia terjatuh, medan perang mendadak kening. Semua orang membeku sampai dari asap dan api. Gareth muncul kembali, bangkit seperti Phoenix. Dia menyelamatkan Henry tepat pada waktunya. Dan sisa kekuatan, para pahlawan bersatu, di mana mereka menghancurkan mesin gelap Malosha, kemudian melemparkan Orb of Dominion ke jurang. Cahaya mulai bersinar lagi, overworld kini terselamatkan. Tapi saat orb jatuh, The Great Pig menangkapnya. Semua harapan hilang sampai Golem Ultimate memberikan pukulan terakhir, menghancurkan monster itu dan merebut kembali orb. Steve menghadapi Malosha yang sudah terpojok dan kalah. Dia menatapnya dan berkata, "Sudah berakhir, kau kalah." Tapi Malosha masih mencoba menipunya. 3 kali dia menyerang dengan pisau tersembunyi. 3 kali pula Steve menghalau. Steve tahu pertarungannya sudah usai, tapi alih-alih membunuhnya, dia pergi begitu saja dan meninggalkan Malosha, membiarkannya hidup dengan rasa malu atas kegagalannya. Steve mengucapkan selamat tinggal kepada kru, menawarkan Henry untuk tinggal di Overworld, tapi Henry memilih untuk pulang. Juga memberikan Dennis kepada Dawn. Dia butuh kehidupan yang damai dan kau juga. Kemudian memeluk Gareth, memanggilnya teman sejati dan pejuang pemberani. Saat mereka melangkah masuk portal, satu persatu, Steve tiba-tiba berpaling lalu ikut masuk ke bumi. Epilog. Gareth akhirnya sukses besar. Tokonya kini terkenal. Gareth merilis game berdasarkan petualangan mereka. Dawn meninggalkan dunia properti dan hidup untuk petualangan bersama dengan Dennis. Natalie membuka sekolah bela diri dan menjadi pahlawan lokal. Henry akhirnya membuat jetpacknya bekerja dan terbang bebas di atas langit. Dan begitulah kisah ini berakhir, atau begitukah? Lucunya di sini ada adegan pasca pamit dan sebuah cinta yang tak terduga. Ternyata cinta bersemi antara penduduk desa Minecraft dan kepala sekolah.
Dia sekarang pasti berbahasa manusia dan belajar bahasa penduduk desa sejak malam tak terlupakan itu. Dan begitulah kisah ini benar-benar berakhir. Di end atau tamat. Atau mungkin ini baru awal guys. Ya nggak tahu, hanya tanya-tanya. Terima kasih kamu sudah menonton video ini. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Salam Bangirs. Bye, dudes.